about sociology of law. In this opportunity, we will start discuss about the meaning or the definition of sociology, law, Islamic sociology of law. Saya kira kita akan memulai pelajaran kita, kajian kita tentang sosiologi hukum, melanjutkan dari materi yang telah lalu. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kesempatan ini saya berikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan makalahnya terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng. Saya persilahkan kelompok 1 untuk menyampaikan makalahnya. Baik, terima kasih pada waktu yang telah diberikan kepada kepada kami kelompok 1. Mungkin di sini saya akan membuka presentasi. Mungkin nanti salah satu dari kelompok kami akan membagikan PPT di layar di atas. Mungkin kalau bisa nanti semoga dapat dibagikan. Jadi mempermudah kelompok kami untuk presentasi pada siang sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran nikmat Allah yang terhormat Bapak Muhammad Julianto SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai batasan sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sebelum memulai presentasinya, alangkah baiknya saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang di sini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri yaitu Wahyu Nur Hidayah dengan NIM 192111082. Yang kedua yaitu Okfatiana Rosita dengan NIM 192111086. Yang ketiga Rihadatul Aishasna dengan NIM 192111087. Dan yang terakhir yaitu Azizah Wardah dengan NIM 202111041. Karena PPT-nya telah ditampilkan, maka langsung saja yang pertama akan ada pemaparan materi yaitu dari Azizah Wardah. Kepada Saudara Azizah Wardah kami silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Wahyu. Yang pertama, terdengar suara saya? Terdengar, Mbak. Terdengar. Ya. Pengertian dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal mentaati hukum serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Batasan hukum adalah menurut Surjono Sukanto, sosiologi mengalami kesulitan untuk menempatkan dirinya di alam yang normatif. Artinya, sosiologi lebih cenderung membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa.
Hubungan antara sosiologi hukum dan antropologi hukum. Hubungan ilmiah. Ada 4 macam hubungan ilmiah antara sosiologi hukum dan antropologi hukum, yaitu yang A, hubungan dialektika. Dalam keterpaduan disiplin ilmu, yakni merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial. Yang B, hubungan sinergitas epistemologis, yakni ilmu pengetahuan sosial dan budaya yang mengkaji keberadaan hukum dalam masyarakat dan fungsi hukum untuk kehidupan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hasna. Terima kasih. Baik, hubungan fungsional timbal balik yakni memadukan dua pendekatan dalam memahami eksistensi hukum. Sosiologi hukum mengedepankan gejala sosial yang melahirkan hukum, sedangkan antropologi hukum mengedepankan budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian hubungan paternalistik, yakni implikasi dari gejala hukum maupun fungsi kebudayaan terhadap pembentukan perilaku manusia dan masyarakat pada umumnya, sebagaimana ajaran agama mempengaruhi cara hidup manusia yang meyakininya. Jadi kesimpulan dari keempat hubungan di atas adalah bahwa sosiologi hukum dan antropologi hukum saling berhubungan erat apabila dilihat dari objek utamanya, yakni manusia, komunitas, peran dan fungsi sosial serta kebudayaan. Kemudian pendekatan dalam sosiologi hukum. Pendekatan ontologis yaitu pendekatan yang mengkaji secara mendalam tentang hakikat kehidupan sosial dan hukum yang diterapkan dan berlaku di masyarakat. Dengan pendekatan ontologis, substansi tindakan sosial dan substansi hukum yang berlaku adalah kesadaran. Kemudian pendekatan epistemologis, Sutarjo Wiraharja mengatakan epistemologi adalah filsafat ilmu yang mempersoalkan kebenaran pengetahuan, kebenaran ilmu atau keilmuan pengetahuan. Next, Mbak. Pendekatan aksiologis yaitu pendekatan filosofis yang dapat diterapkan ke dalam sosiologi hukum untuk mengkaji gejala sosial dan eksistensi hukum dan berbagai kaidah normatif di masyarakat dalam perspektif hukum, dalam perspektif fungsi dan urgensinya bagi masyarakat atau hukum. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ukfa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kajian objek dan fungsi sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam. Ruang lingkup sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam. Yang pertama, ruang lingkup sosiologi hukum juga mencakup dua hal, yaitu yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum, contohnya hukum nasional Indonesia. Dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya gotong royong, musyawarah, kekeluargaan. Yang kedua yaitu efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya itu Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, Undang-Undang Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan. Menurut Surjono Sukanto, ruang lingkup sosiologi hukum Islam meliputi yang pertama pola-pola perilaku hukum warga masyarakat, kedua
hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Objek sosiologi hukum. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah yang pertama, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Kegunaan dan tujuan sosiologi hukum. Kegunaan sosiologi hukum yang pertama yaitu memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan. Yang ketiga, memberikan kemampuan mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hukum dalam masyarakat. Tujuan mempelajari sosiologi hukum Islam adalah bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala sosial masyarakat Muslim sebagai subjek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Mempelajari sosiologi hukum Islam juga dapat mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim, dan tentu juga untuk dapat mengetahui perubahan hukum yang berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Wahyu. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peletak-peletak dasar sosiologi hukum. Di sini peletak-peletak dasar sosiologi hukum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama di Eropa dan yang kedua yaitu di Amerika. Yang di Eropa ada tiga tokoh dan di Amerika juga terdapat 3 tokoh. Nah, tokoh yang pertama di Eropa itu bernama Durkheim. Sosiologi hukum menurut Durkheim itu harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah antara hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis atau kesetiakawanan karena perbedaan. Dan menurutnya, hukum menjadi semakin keras sesuai dengan semakin rendahnya tipe masyarakat dan semakin mutlak kekuasaan pusatnya. Pada hakikatnya, di mana Durkheim melihat identitas atau persamaan. Di sana ada berbagai kombinasi, yaitu hukum kerjasama boleh jadi bersifat represif dan bersangsikan sanksi-sanksi yang sifatnya restitutif dan paksaan-paksaan yang bersyarat. Yang kedua yaitu Duguit, Levy, dan Haurion. Menurutnya, sesungguhnya organisasi yang dilihat dari sudut hukum tidak lain adalah gabungan yang saling berkaitan dengan berbagai macam pembagian wewenang serta tugas-tugas, yakni melalui saling resap-meresapi di antara hak-hak yang diberikan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu. Yang ketiga yaitu Max Weber dan Eugene Ehrlich. Menurut Max Weber, semua sosiologi hukum diedukasikan menjadi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dari kelakuan sosial. Sedangkan Ehrlich membuktikan kenyataan bahwa jikalau sosiologi hukum hanya mengambil sistematisasi ilmu hukum sebagai titik tolak, maka sosiologi hukum itu tidak akan memahami tujuannya yang sebenarnya, yakni kenyataan hukum integral yang mentransendikan semua skema dalil hukum bersifat abstrak atau peraturan mengenai persengketaan. Kemudian yang di Amerika, yaitu yang pertama O.W. Holmes Hakim. Holmes sudah memberi isyarat yang disebut dengan tepatnya oleh Profesor Aronson, revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika. Dan di sini yang kedua ada Roscoe Pound. Itu lebih mengutamakan pada tujuan-tujuan praktis. Nah, tujuan-tujuan praktis di sini ada kurang lebih ada 6.
Yang pertama, menelaah akibat-akibat sosial yang akurat dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum. Dan karenanya lebih memandang kepada kerjanya hukum daripada isi abstraknya. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. Yang ketiga, menciptakan efektivitas tadi tentang cara-cara membuat peraturan-peraturan dan memberikan tekanan kepada tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya kepada sanksi. Selanjutnya, studi sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Yang selanjutnya, yang kelima, membela apa yang telah dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran-ajaran hukum harus dianggap petunjuk-petunjuk ke arah hasil-hasil yang adil bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu akhirnya tujuan yang hendak dicapai dan keseluruhan ialah agar lebih efektifnya usaha untuk mencapai maksud-maksud serta tujuan-tujuan hukum. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh sosiologi hukum. Di sini dibedakan menjadi dua tempat. Yang pertama yaitu tokoh dari Eropa Barat dan yang kedua tokoh dari Amerika Serikat. Nah, tokoh dari Eropa Barat ini yang pertama Karl Marx. Nah, menurut Marx, hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi, dan terdapat 4 pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum. Yang pertama, yaitu hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi, hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. Kedua, hukum bukan merupakan alat integrasi, tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Yang ketiga, hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kekuasaannya. Yang keempat, hukum bukanlah model idealis dan moral masyarakat, atau setidak-tidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Selanjutnya yaitu Henry S. Maine. Ada 3 pemikiran Henry S. Maine. Yang pertama yaitu masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, melainkan yang bersifat kontingent. Yang kedua, dalam masyarakat terdapat askripsi tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga negara masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang telah diradisikan dalam masyarakat. Yang ketiga, kenyataan dalam masyarakat akan berubah tak kala masyarakat melakukan transisi ke situasi-situasi baru yang berhubungan dengan membesarnya agregasi dalam kehidupan. Pemikiran tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukan sebagai suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variabel yang tak pernah bisa terbebas dari berlakunya dinamika proses. Yang selanjutnya yaitu menurut Emil Durkheim, menurutnya dalam masyarakat terdapat 2 kaidah hukum, yaitu hukum represif dan hukum restitutif. Dan hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Yang keempat yaitu Max Weber. Max Weber menganggap bahwa hukum adalah kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu. Nah, Max Weber ini menyatakan bahwa ada 4 ideal hukum, yaitu yang pertama hukum irasional dan material, kedua hukum irasional formal, yang ketiga hukum rasional dan material, dan yang keempat
itu hukum rasional dan formal. Selanjutnya tokoh dari Amerika Serikat ada 3. Yang pertama Oliver Wendell Holmes. Ini pada tahun 1841 sampai 1935. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ialah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusannya. Untuk yang kedua yaitu menurut Holmes juga hukum bukan saja dilihat dari definisi jurisprudensi, tetapi ramalan-ramalan yang akan diputus oleh pengadilan. Dan pendekatan yang digunakan oleh Holmes adalah pragmatis. Selanjutnya yaitu Benjamin Nathan Cardozo. Menurut Cardozo, dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Nah, ini menurutnya ini ada 3 pemikiran. Pemikiran Cardozo itu dibagi menjadi 3 maksud saya. Yaitu yang pertama, hakim memiliki kebebasan untuk memutus suatu perkara, tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Yang kedua, berbagai kehidupan sosial, seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati bersama dalam kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum. Yang ketiga, hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Dan yang terakhir, tokohnya yaitu Roscoe Pound. Menurut Pound, lebih cenderung melihat kepentingan, bukan etika dan moral dalam kepentingan hukum. Nah, di sini menurut Pound pun ada pikiran-pikiran pokok dari Pound. Yang pertama, lebih menekankan akibat-akibat sosial yang aktual. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan. Dan yang ketiga, untuk menciptakan efektivitas cara dan membuat peraturan perundang-undangan. Nah, dari beberapa tokoh di atas, ada 2 tokoh yang sangat berpengaruh, yang dianggap sangat berpengaruh, yaitu yang pertama Emil Durkheim, dan yang kedua adalah Max Weber. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang kurang jelas dalam penyampaian, silahkan untuk ditanyakan. Saya ingin bertanya, Gimana Bapak, Mbak. apakah bisa langsung dibuka sesi tanya jawab? Langsung saja Mbak, silahkan. Baik, silahkan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Nur Musyadah, NIM 1921111073. Saya ingin bertanya, kita kan sudah memahami apa itu makna sosiologi hukum, baik itu yang tadi disebutkan Islam maupun yang kita jalani sekarang. Dalam artian sosiologi hukum itu kan ilmu. Nah, lalu di negara kita yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civic law, apakah sudah sesuai bila kita gunakan ilmu sosiologi hukum itu ketika kita melihat secara lingkungan kita lah, masyarakat kita, negara kita itu apakah sudah sesuai untuk hukum ini ketika kita, dengan menggunakan ilmu sosiologi hukum itu kita melihat sekarang gitu sistem hukumnya gitu Mbak. Baik Pak, ini bisa langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu? Silahkan sambil menunggu pertanyaan berikutnya bisa langsung dijawab. Silakan yang bertanya lagi atau langsung dijawab nggak apa-apa. Ya Sambil Pak, menunggu ini ada berikut. yang lewat chat Pak.
Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya. Saya, Kak. Ya, silahkan. Tadi Mbak Sinta mungkin menyalakan mikrofonnya. Perkenalkan, nama saya Sinta Lisa Putri dengan NIM 192111164. Di sini saya izin bertanya. Kan tadi telah dijelaskan batasan-batasan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam, meliputi ruang lingkup objek. Nah, bagaimana pengaruh antara batasan-batasan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam terhadap realitas sosial di masyarakat? Terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi yang ingin bertanya lagi, silahkan. Anna Nur mungkin tadi menyalakan mikrofon. Ya, Saya, Mbak. Mbak, saya mau tanya. Bentar Mas Aditya, tadi Mbak Ana ingin bertanya. Silahkan Mbak Ana. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ana Nur Beti Hasanah dengan NIM 202111071. Izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi sosiologi hukum Islam pada generasi milenial saat ini? Seperti yang kita ketahui pada umumnya, generasi milenial sedikit susah dalam beradaptasi mengenai hal-hal pendidikan, namun mudah beradaptasi dengan hiburan. Mungkin seperti itu, Kak. Baiklah, tadi silahkan Mas Aditya. Oke, Aditya Fajar Bagaskoro, NIM 192111084. Izin bertanya, tadi kan disampaikan pendekatan-pendekatan dalam sosiologi hukum. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana pendekatan yang efektif dan tepat dalam menangani suatu masalah. Misal seperti Pilpres yang kemarin ya, yang pas di tahun 2019 itu seperti ada calon presiden yang tidak mengiyakan keputusan dari KPU, dan suasananya pun juga saya rasa sampai saat ini masih terasa seperti terkotak-kotak. Jadi ada kubu 1, kubu 2, lah itu bagaimana pendekatan supaya masalah seperti itu bisa terselesaikan gitu, Mbak. Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oke, sambil menunggu, mungkin ada yang bertanya, akan langsung dijawab oleh anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertanyaan tadi, kalau nggak salah, pertanyaan dari Mbak Nur Musayyadah. Mungkin nanti dapat dijawab oleh Mbak Hasna. Silahkan yang berkepentingan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Musayyadah. Tadi pertanyaannya, kita kan menganut hukum Eropa kontinental, apakah sudah sesuai bila kita menggunakan ilmu sosiologi hukum untuk melihat keadaan di Indonesia saat ini? Menurut kelompok kami, jika dilihat dari keadaan Indonesia saat ini, sosiologi hukum ini sudah sesuai. Karena Indonesia ini kan menganutnya Eropa kontinental yang mengedepankan legalitas hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa agar peraturan yang dibuat berkualitas maka harus memenuhi 3 landasan. Salah satunya yaitu landasan sosiologis yang pertimbangannya menggambarkan peraturan itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, di sini kita tahu bahwa dalam membuat suatu peraturan kita harus melihat juga dari sisi sosiologisnya. Begitu Mbak Anung, bagaimana, ada tanggapan? Oh iya. Terima kasih. Berarti itu yang sudah sesuai itu sistem hukumnya ya, maksudnya bukan sosiologinya. Sosiologi itu kan ilmu untuk kita mengetahui apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Ya. Terima kasih.
Baik, saya sama Mbak Enung dan Mbak Okfa. Selanjutnya dijawab oleh Mbak Rihadatul, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fardila. Tadi Mbak Fardila lewat chat ya. Bagaimana sosiologi hukum berperan sebagai sarana pengendalian sosial? Jadi begini Mbak, hukum sebagai social control berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum, sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Hukum bisa berjalan dengan baik, diperlukan adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya sehingga perlu kiranya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum. Apakah bisa dipahami Mbak Fardila? Bisa saya pahami, Mbak. Terima kasih. Baik Mbak. Baik, selanjutnya mungkin saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta Harisa. Kalau tidak salah tadi mengenai adanya pengaruh sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam terhadap realitas masyarakat pada sekarang ini ya Mbak ya. Kalau menurut kami pengaruhnya itu pasti ada. Sosiologi hukum serta sosiologi hukum Islam pengaruhnya untuk masyarakat sekarang ini pastinya ada pasti, yaitu salah satunya masyarakat itu menjadi mampu untuk menganalisis hukum yang efektif yang dapat dapat diterapkan dalam masyarakat, baik pengendalian masyarakat termasuk juga pengendalian sosial, dan juga berpengaruh dalam mengubah masyarakat untuk mencapai keadaan tertentu dan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan tingkah lakunya dalam bermasyarakat sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan pada saat ini. Sedangkan sosiologi hukum Islam ini berpengaruh terhadap tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam yang mengacu pada hukum-hukum Islam yang pada sekarang ini mungkin banyak masyarakat yang sudah sadar akan hukum Islam juga. Bagaimana Mbak Sinta? Apakah ada feedback? Terima kasih Mbak, bisa dipahami. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ana, mungkin akan dijawab oleh Mbak Aziza. Silahkan. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ana Nurbaiti. Bagaimana cara kita menyikapi sosiologi hukum Islam pada generasi milenial saat ini? Seperti yang kita ketahui, pada umumnya generasi milenial sedikit susah dalam beradaptasi mengenai hal-hal pendidikan, namun mudah beradaptasi dengan hiburan. Nah, dari kelompok kami, itu pada prinsipnya sosiologi hukum Islam adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis atau hukum Islam terhadap permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan teori-teori yang digali dari sumber Al-Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya itu, mungkin kita dapat menyikapinya dengan cara melawan hawa nafsu untuk mengedepankan pendidikan dan memikirkan bahwa pendidikan itu sangatlah penting daripada hiburan, memperbanyak ilmu dengan membaca buku misalnya seperti itu. Sebab menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat muslim. Seperti itu Mbak Ana Nur, bisa dipahami? Baik, bisa Kak. Terima kasih. Baiklah, tinggal satu pertanyaan yaitu dari Mas Aditya Fajar, nggih. Akan dijawab oleh Mbak Hasna. Silahkan. Baik, tadi pertanyaan dari Mas Bagas, bagaimana pendekatan bagaimana yang efektif dalam menangani suatu masalah, misal pilkada atau pilpres yang baru-baru ini ramai ya. Jadi begini, sebenarnya saya juga tidak menemukan ya
waktu mencari. Tapi menurut saya lebih efektif jika kita menggunakan ketiga pendekatan tersebut untuk menganalisis suatu masalah yang terjadi tergantung dengan masalah apa yang sedang kita hadapi. Akan tetapi jika mengarah pada masalah pilpres seperti yang Anda tanyakan, kita dapat menggunakan pendekatan ontologis, sebab pendekatan ontologis lebih mengkaji secara mendalam tentang hakikat kehidupan sosial dan hukum yang diterapkan dan berlaku di masyarakat. Dengan pendekatan ontologis, substansi tindakan sosial dan substansi hukum yang berlaku adalah kesadaran. Bagaimana, Mas? Apakah ada feedback? Bagaimana Mas Fajar? Aditya Fajar Bagaskoro? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian dari kelompok 1. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bapak dosen. Silahkan, Bapak. Oke, terima kasih sekali atas waktunya yang telah digunakan dengan efektif dan bagus. Pertanyaan-pertanyaannya juga bagus sekali terkait dengan isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat ya, yang saat ini dikontekkan dengan apa yang kita bahas dalam sosiologi hukum. Nanti di akhir sesi silahkan nanti kesimpulannya dibacakan ya Mbak ya dari diskusi kita. Saya sedikit kembali ke mungkin slide saya ya tentang tadi sudah disampaikan. Saya akan tambahkan beberapa poin yang sudah bisa dilihat belum screen saya? Belum, Pak. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Yang pertama yang kita pelajari, kita bedakan dulu antara sosiologi hukum, kemudian sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam ya. Merangkum dari apa yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama bahwa apa sih sosiologi itu? Saya tidak menjelaskan tentang etimologi dan epistemologi, tapi saya lebih kepada istilah ataupun pemahaman yang ada selama ini ya, atau secara epistemologi, yaitu hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, seperti halnya gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik. Ini disampaikan oleh Piritim Sorikin. Dari sini kita bisa mengambil suatu pemahaman bahwa kajian atau riset atau penelitian yang dipahami atau yang diteliti oleh sosiologi itu adalah mempelajari bagaimana timbal balik antara aneka gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Contoh saat ini adalah masa PPKM ya, level ada yang bermacam-macam ya, level 4, ini level yang sangat kritis, di mana masyarakat memang tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar rumah terlalu banyak, bahkan beraktivitas ataupun berkumpul ini dibatasi sekali karena potensi pandemi COVID ini karena adanya interaksi. Tapi ada yang level 3 sudah mulai ada pelonggaran, level 1 sudah semakin, level 2 semakin longgar, dan level 1 barangkali itu sudah zonanya hijau, sehingga tidak ada lagi yang terinfeksi COVID di situ. Itu adalah fenomena. Ini adalah gejala-gejala sosial. Gejala sosial yang bisa berkaitan dengan ekonomi, dengan agama, karena dalam masa pandemi ini juga tempat-tempat ibadah ditutup dalam arti pembatasan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya adalah massal atau banyak. Tapi tetap
bahwa ibadah itu tidak boleh ditinggalkan apapun keadaannya, baik masa longgar maupun masa krisis, termasuk masa pandemi. Hanya mungkin caranya ataupun kaifiahnya yang berbeda. Inilah yang bisa menyangkut suatu perubahan hukum di dalam masyarakat. Kemudian hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial tadi ya, baik itu seperti gejala geografis, biologis, kalau kaitannya dengan virolog atau virus, ini terkait dengan biologis ya dan kesehatan itu gejala-gejala non sosial, tapi itu berdampak sosial juga karena segala aktivitas masyarakat akan dibatasi. Kemudian menurut Selo Sumarjan, ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Ya, struktur sosial. Di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada yang namanya struktur sosial. Baik itu diakui atau tidak, baik itu masyarakat yang sudah maju atau masyarakat yang masih sederhana. Ada strukturnya. Katakanlah kalau di masyarakat adat barangkali ada kepala suku. Itu adalah merupakan bentuk struktur sosial. Kemudian proses sosial. Jadi proses sosial itu interaksi antar masyarakat atau hubungan timbal balik, gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat ini adalah merupakan bentuk proses sosial yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat secara sebagai suatu keseluruhan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formil maupun material, baik statis maupun dinamis. Ini menurut Mayor Polak ya. Dari pengertian ini ya, sociology is the study of human beings in their group relationship. As such, it studies interaction between groups of the people. This group may be as a small as two people talking at the street, a corner, or as large as a crowd, and rose a bold game or the people of nation. Jadi mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, baik itu hubungannya antar manusia sebagai individu, manusia dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, bahkan hubungan yang formal sekalipun. Inilah yang terjadi di dalam kita melihat fenomena sosial terkait dengan apa yang dikaji oleh sosiologi. Lalu hukum ini adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh lembaga yang resmi atau pemerintah. Dalam hal ini kalau hukum itu adalah dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Eksekutif nanti akan mengundangkan, dicantumkan di lembaran negara. Kalau sudah diundangkan, maka semua rakyat dianggap sudah mengetahui dari regulasi yang ada. Jadi di sini peran pemerintah. Kalau legislatornya itu adalah membuat bagaimana hukum itu dibuat, dirancang, usulannya bisa dari pemerintah maupun dari eksekutif dan legislatif ini. Keduanya menjalankan fungsi-fungsi terkait dengan bagaimana hukum itu dibuat dan ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengatur bagaimana perilaku manusia supaya tercapai suatu ketertiban, kedamaian, kesejahteraan. Istilahnya adalah order ataupun ketertiban di dalam masyarakat bisa tercapai. Menurut Pebors, bahwa ilmu hukum itu memberikan pengertian hukum dengan keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan. Ya, hukum itu adalah untuk menciptakan ataupun mewujudkan keadilan supaya lalu lintas hak dan kewajiban ini bisa berjalan. Tentunya
hukum itu ketentuan-ketentuan yang peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, terlarang untuk dikerjakan. Ya, sampai seperti kita ini, mengapa kita harus melakukan pembelajaran secara online ataupun daring? Ini karena ada hukum. Sekalipun istilahnya aturan itu adalah dibuat dalam rangka tadi supaya pengendalian COVID ini bisa terkendali sehingga bisa kembali ke semula. Nah, maka ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana karantina wilayah atau mungkin regulasi yang terkait dengan PSBB saat-saat awal ya, pembatasan kegiatan masyarakat sampai pada yang PPKM ini, sehingga masyarakat itu bisa terkendali, direkayasa. Itu harus ada regulasinya, ada hukumnya. Maka nanti di materi yang akan datang kita akan berbicara tentang law as tool of social engineering. Hukum itu sebagai alat untuk merekayasa sosial, untuk merencanakan, untuk mendesain. Supaya bagaimana SDM yang unggul, ya harus didesain dengan melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak, education for all. Semua masyarakat mendapatkan pendidikan tanpa kecuali, baik yang tidak mampu maupun mampu, yang mampu sekali. Semuanya akan mendapatkan hak. Maka disitulah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu adalah merekayasa untuk melakukan social engineering, bagaimana sumber daya manusia Indonesia itu ke depan mempunyai kapasitas, mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan untuk bisa survive dalam kondisi sosial perubahan yang sangat cepat seperti ini. Nah ini, maka melalui hukum ini bisa tadi mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Ada yang harus dikerjakan, boleh dikerjakan, terlarang. Nah, sistem pendidikan ini harus diterapkan supaya bisa berjalan. Nah, ini hukum yang bisa memberikan itu. Jadi hampir tidak ada kegiatan kehidupan kita yang tanpa adanya regulasi ataupun hukum. Kalaupun tidak ada hukum negara, maka ada hukum sosial atau etik moral atau norma-norma sosial. Atau diangkat lebih jauh lagi tentang hukum-hukum keagamaan ataupun hukum Islam itu sendiri yang menurut Profesor Bahtiar Effendi menyebutkan bahwa hukum Islam itu omnipresent. Di mana orang Islam itu berada, maka kehadiran hukum Islam, syariat Islam akan melekat pada setiap individunya, individu. Nah, ini maka hukum itu adalah ketetapan yang mengatur tata cara perbuatan manusia yang sudah dewasa, mukallaf, sudah dewasa, tuntunan dan ketetapan yang mengatur manusia untuk meninggalkan atau mengerjakan perbuatan. Maka menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum itu sebagai tuntunan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa atau mukallaf, menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Menurut Beni Ahmad Syaibani, hukum itu ketentuan yang menjadi peraturan hidup untuk masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Dan atau ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut akibat hukum atau sanksi yang di dalamnya. Nah, ini tentang hukum. Memang ketika para ahli hukum itu membuat definisi, maka akan ada bermacam-macam definisi atau pengertian yang dikonstruk. Tapi pada muaranya ada values ataupun ada keyword yang ada di dalamnya. Yang jelas ada hukum itu adalah mengatur atau perbuatan manusia untuk mencapai ketertiban, mencapai keadilan, supaya suatu sistem sosial akan berjalan dengan baik. Lalu kalau sosiologi kemudian hukum dijadikan menjadi satu pengertian sosiologi hukum, itu
menurut Surjono Sukamto, seperti yang disampaikan tadi oleh pemakalah, merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Ya, ini sudah jelas di sini ada hukum. Kalau Anda lihat pengertian ini, kita ambil, kita peras menjadi keyword kata kunci dalam memahami sosiologi hukum. Di sini mempelajari hubungan timbal balik, itu kata kunci yang pertama adalah hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial. Gejala sosial itu beraneka ragam ya, baik itu gejala yang terkait dengan fenomena sosial yang ada di masyarakat atau yang menjadi masalah gejala yang biasa tetapi terakumulasi menjadi masalah sosial menjadi problem yang krusial yang harus dipecahkan. Kalau tidak, tadi akan terjadi suatu chaos atau kondisi sosial yang disorder, tidak teratur. Nah ini, jadi hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial ini keyword dari sosiologi hukum. Nah, gejala-gejala itu timbul di tengah-tengah masyarakat antara hukum dan gejala sosial itu dilihat secara analitis, secara empiris, dilihat fakta-fakta yang terjadi. Jadi sosiologi hukum hanya melihat apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa hukum dan gejala-gejala hukum yang ada di dalam masyarakat. Itu secara analitis, bagaimana hubungan timbal balik kedua fenomena tersebut. Nah, maka Sacipto Raharjo menjelaskan sosiologi of law itu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Ya, pola. Jadi pengetahuan masyarakat yang terkait dengan pola perilaku. Ya, aktivitas masyarakat, interaksi sosial itu adalah perilaku masyarakat. Perilakunya menyimpang hukum, melanggar hukum, atau perilakunya taat kepada hukum. Katakanlah ini adalah PPKM. Ada masyarakat yang sudah tidak tahan, tapi pemerintah punya pertimbangan yang barangkali lebih jauh. Kalau orang perseorangan kan melihatnya dari aspek mungkin ekonomi individu ya, ada beberapa. Tapi pemerintah juga ada upaya melakukan, melihat, dan melakukan advokasi kepada masyarakat yang rentan terhadap adanya tertular atau terinfeksi oleh corona ini. Nah, sehingga di sini pola perilaku masyarakat akan dilihat atau direkayasa atau dikendalikan atau dibuat supaya ketertiban, kedamaian, keselamatan. Nah, hukum tertinggi saat ini ketika pandemi itu keselamatan rakyat itu adalah the high law. Hukum yang tertinggi adalah keselamatan rakyat. Kalau dilihat dari makosid syariah, menjaga 5 makosid diantaranya yaitu menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga kehormatan. Ini makosid semuanya. Dan dalam konteks pandemi ini, makosid syariah adalah bagaimana terlindunginya manusia dari kepunahan. Ketika banyak orang yang terpapar, otomatis akan berdampak kepada aspek yang lain. Maka hifdun nafas, menjaga jiwa, supaya tidak terjadi kematian akibat COVID yang tidak tertangani. Nah, ini adalah menjadi tugas dari negara. Negara, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah dan masyarakat yang ada atau warga negara yang ada di dalamnya. Sehingga melalui regulasi yang ada agar tadi perilaku masyarakat bisa terkendali sehingga sistem sosial akan berjalan dengan baik. Coach Salman melihat bahwa ilmu sosiologi hukum itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala
sosial lainnya secara empiris dan analitis. Hampir sama dengan gagasan yang disampaikan oleh Surjono Sukamto. Lalu kalau kita hubungkan dengan hukum Islam, menjadi sosiologi hukum Islam, ini hukum Islam atau sosiologi hukum Islam itu suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Hukum Islam tadi seperti yang saya sebutkan di depan, Profesor Bahtiar Effendi itu menyebut bahwa hukum Islam itu omnipresent, senantiasa hadir di mana umat Islam itu berada, baik itu di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat ataupun individu Muslim itu bergerak, maka di situ hukum Islam akan berperan. Kalau di Indonesia mayoritas beragama Islam, maka tentu akan berpengaruh bagaimana peranan hukum Islam dalam memberikan kontribusi terhadap sistem sosial yang ada di Indonesia. Termasuk hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan atau bahan pembentukan hukum nasional. Bahan pembentukan hukum nasional itu ada 3, yang pertama adalah hukum barat, yang kedua adalah hukum adat, dan yang ketiga adalah hukum Islam. Nah, umat Islam akan terikat dengan hukum Islam secara individu maupun secara kelompok. Maka ada norma-norma hukum Islam yang menjadi hukum positif, tetapi ada juga norma-norma hukum Islam yang cukup menjadi suatu yang melekat pada individu, tidak perlu diregulasi, katakanlah tentang sholat ya. Sholat tidak perlu ada perda tentang sholat ya. Tapi kalau zakat perlu ada undang-undang tentang zakat, karena itu menyangkut aspek-aspek sosial yang perlu diatur. Haji karena menyangkut tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu. Ya kita tidak, Anda bisa membayangkan bagaimana orang itu piknik atau berpariwisata itu berapa juta, katakanlah 200.000 orang yang melakukan menunaikan ibadah haji. Ini berapa dana yang terkumpul, luar biasa. Dan apa yang harus disiapkan tentu akan berpengaruh, jutaan orang yang melakukan terlibat di dalam hal ini. Maka perlu ada satu regulasi, karena itu berkaitan dengan hubungan antar negara. Apalagi karena kewajiban negara itu adalah melindungi rakyatnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk juga saat ini pemerintah mengeluarkan istilahnya penundaan untuk pelaksanaan ibadah haji maupun umroh, karena pada masa pandemi ini rakyat memang harus dilindungi. Kita tidak bisa menjamin apakah betul-betul di daerah yang lain ataupun di luar negeri sana bisa steril dari virus. Ini yang harus disiapkan. Kalaupun nanti ibadah haji akan dibuka, umroh akan dibuka, tentu faktor kesehatan akan menjadi suatu variabel yang utama untuk disiapkan. Ya, sebelum pandemi saja setiap jamaah haji divaksin supaya anti pilek ya, anti masuk angin di sana, karena cuaca atau iklimnya akan berbeda antara di tanah air dengan iklim tropis dengan yang di Timur Tengah dengan iklim yang lebih panas ya, tidak hanya beberapa derajat ya, tapi lebih, bahkan kalau dingin pun dinginnya sangat berbeda dengan kondisi yang di tanah air yang sekitar 26 derajat ya, atau tidak nyampe ataupun lebih, tidak sampai pada yang minus 0 derajat. Ini kondisi-kondisi yang ada, sehingga hukum Islam atau sosiologi hukum Islam itu hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat Muslim yang dapat dilihat pada orientasi masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh
berlakunya ketentuan-ketentuan yang baru dalam masyarakat atau karena hukum itu sendiri. Ini tambahan saya terkait dengan mengapa kita mempelajari sosiologi sampai pada sosiologi hukum Islam, karena potensi secara sosiologis umat Islam itu menjadi mayoritas di Indonesia, otomatis akan di situ peran hukum Islam dalam mengkonstruk bagaimana masyarakat di Indonesia atau warga negara Islam atau warga negara saling berinteraksi, termasuk juga kalau dalam konteks ekonomi Islam, karena di dalam sistem ekonomi kita di Indonesia dual system, sistem konvensional dan sistem syariah. Dan sekarang sistem syariah sedang dikembangkan sedemikian rupa agar mendapatkan atau bisa berkontribusi untuk peradaban di dunia. Sangat yakin bahwa kemampuan ekonomi syariah akan bisa mensejahterakan kehidupan yang lebih luas. Maka muncul prodi-prodi seperti ekonomi syariah dan hukum syariah, hukum ekonomi syariah, ini dalam rangka ini. Maka kajian sosiologi bisa Anda meneropong di situ sebagai alat teropong untuk mengkaji bagaimana perkembangan pertumbuhan hukum Islam saat ini, bagaimana perkembangan hukum ekonomi syariah saat ini, bagaimana kajian-kajian ekonomi syariah saat ini. Nah, maka kita sebagai seorang Muslim melihat menggunakan ilmu sosiologi ini untuk, atau sosiologi hukum ini adalah untuk mengkaji, mendalami Islam. Tapi dilihat dari apa yang ada di dalam sosiologi ini, sosiologi hukum, termasuk sosiologi hukum Islam itu hanya melihat bagaimana hukum itu dilihat secara empiris dan analitis, hubungannya dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi tidak mengkaji bagaimana apakah hukum itu baik dan buruk, bagaimana hukum hasil istinbat itu sesuai atau tidak sesuai. Itu ranah yang berbeda dari kajian. Itu adalah ranah ilmu hukum. Kajian hukum, sosiologi hukum ini hanya melihat bagaimana realitas yang empiris yang muncul di tengah-tengah masyarakat, di dalam masyarakat, baik itu masyarakat Muslim itu sendiri atau dalam masyarakat yang plural, di mana warga negara itu saling berinteraksi, termasuk yang non-Muslim menggunakan sistem ekonomi syariah, itu boleh. Karena sistem ekonomi syariah itu adalah untuk dunia, untuk semua masyarakat. Tidak dibatasi hanya untuk kalangan atau dengan asas personalitas keislaman, hanya umat Islam saja, itu tidak. Karena syariat Islam itu adalah untuk semua warga dunia ini. Sehingga kajian-kajian kita itu melihat bagaimana hukum Islam itu dipraktekkan, hukum Islam itu dilaksanakan, dan bagaimana hukum positif negara ini ada, atau bagaimana the living law, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu bagaimana. Ya, dikaji secara empiris dan analitis. Saya kira itu tambahan saya dari diskusi kita tentang pengertian atau batasan sosiologi hukum, ruang lingkupnya, dan sosiologi hukum Islam yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Dan terakhir saya beri kesempatan kepada pemakalah untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Saya persilakan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya.
dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Fungsi sosiologi hukum dengan mempelajari sosiologi hukum setidaknya ada 3 kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh, yaitu memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, memberikan kemampuan mengadakan evaluasi terhadap hukum dalam masyarakat. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah 2 hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum, akan tetapi hukum alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Keputusan-keputusan badan legislatif menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Sosiologi hukum dan antropologi hukum saling berhubungan erat apabila dilihat dari objek utamanya, yakni manusia, komunitas, peran dan fungsi sosial, serta kebudayaan. Pendekatan dalam sosiologi hukum terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan ontologis, pendekatan epistemologis, dan pendekatan aksiologis. Kemudian terbagi lagi menjadi beberapa, yakni pendapat sosiologis eksplainatif, pendekatan sosiologis normatif, pendekatan sosiologis institusionalistik, pendekatan fenomenologis, dan pendekatan sosiologis pluralistik. Letak dasar sosiologi hukum di Eropa dan Amerika Serikat. Eropa yakni ada Durkheim, Duguid, Levy, dan Houreau, dan Max Weber dan Eugene Ehrlich. Amerika yakni Owe, Holmes, Hakim, Roscoe, Pound, and Benjamin Cordos. Sosiologi hukum Islam dapat diartikan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum dalam hubungan masyarakat dengan menempatkan keislaman berdasarkan dalil dan sabda Nabi. Di sisi lain, terdapat ruang lingkup dari berbagai tokoh yang menjelaskan metode-metode sosiologi hukum Islam berisi permasalahan dalam masyarakat meliputi masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sosiologi hukum Islam sangat membantu wawasan penalaran pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sekian kesimpulan dari kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasi dan kesimpulan akhirnya dari diskusi kita. Saya kira kita tutup kuliah kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.